warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ayu Pupita Aindasari dari kelompok 5 kelas MABA praktikum 2. Di sini kelompok kami bakal bahas tentang budidaya ikan gurame nih. Nah, kalau gitu, ayo langsung aja teman-teman. Ikan gurame sendiri merupakan salah satu ikan air tawar yang dibudidayakan di kolam dan merupakan ikan asli Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Gurame memiliki bentuk fisik yang khas, badannya pipih, agak panjang dan lebar, badan itu tertutup sisik yang kuat dengan tepi agak kasar, mulutnya kecil, bibir bawah terlihat menonjol sedikit dibanding bibir atas. Ikan gurame biasanya mendiami perairan yang tenang dan tergenang, seperti rawa ataupun danau. Pada sungai yang berarus deras jarang dijumpai ikan gurame. Lagi di salah satu lokasi budidaya ikan gurame, yaitu milik Bapak Ponco yang berlokasi di Jalan Sabta Marga, RT 03 RW 03, Desa Sidayu, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Awal mula usaha budidaya ikan gurame ini didirikan, di mana Bapak Ponco selaku pemilik memikirkan ide bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan, namun dengan biaya produksi yang dikit dan penghasilannya yang besar. Nah, di mana ikan gurame memiliki nilai jual yang tinggi. Selanjutnya, apa aja sih input dari budidaya ikan gurame itu? Yang pertama, pastinya ada kolam nih. Kolam itu terdiri dari 4. Yang pertama kolam indukan, kolam pembesaran, kolam pendederan, dan kolam pemijahan. Selanjutnya ada aerator, kemudian ada terpal, kemudian ada pakan, di mana ada pakan alami dan pakan buatan. Dan pakan alami berupa tumbuhan hijau, pakan buatan berupa pupuk ataupun pelet. Kemudian ada peralatan-peralatan pendukung, yaitu berupa jaring, kemudian ada saringan, kemudian ada box, ada ember, ada selang, dan lain sebagainya. Nah, itu aja pemaparan dari aku. Selanjutnya akan dibahas sama teman-teman aku yang lain. Bye-bye! Nama saya Hilda Felicia Siregar dengan NIM J3J119110. Di sini saya akan menampilkan video tentang proses pemijahan dan proses penetasan telur dari ikan gurame. Selamat menyaksikan! Pemijahan adalah kegiatan menyatukan induk jantan yang sudah matang, tang kelamin dan betinanya yang sudah matang gonad ke dalam satu kolam. Untuk ukuran kolam minimal 3x3 dan dalam kolam tersebut dikasih sarang untuk bertelur. Bahan yang digunakan untuk membuat sarang bisa berupa sabuk kelapa atau menggunakan ijuk. Sarang tersebut diletakkan di rak yang terbuat dari anyaman belahan bambu. Setelah bahan membuat sarang sudah diletakkan, ada alat lain harus dipasang, yaitu sosok. Suatu alat yang dibuat dari bambu berbentuk seperti keranjang sampah berdiameter 20 cm, tapi pada ujungnya bergagang. Sosok akan digunakan oleh ikan gurame sebagai tempat membuat sarang. Pemasangan sosok disarankan sekitar 15-30 cm di bawah permukaan air kolam. Setelah ditebar, ikan gurame harus beradaptasi terlebih dahulu. Kurang lebih membutuhkan waktu 1 minggu. Setelah mendapatkan pasangan, maka jantan akan membuat sarang, yaitu dengan menarik bahan pembuat sarang, lalu membawanya ke sosok dan meletakkannya di sana. Selesai membuat sarang, jantan akan mengajak betina untuk memijah. Pada proses itu, induk betina akan mengeluarkan telur dari perutnya dan meletakkan telur itu dalam sarang. Untuk satu ekor betina rata-rata bertelur sampai 3.000 telur. Setelah betina bertelur, kemudian telur akan dianggremi atau dibuai selama 4 hari. Setelah proses tersebut, pemindahan telur gurame dari sarang atau plastik tempat membawa telur gurame harus hati-hati agar tidak merusak telur gurame. Sambil pemindahan, dilakukan pemisahan antara telur-telur gurame yang berkualitas baik dengan telur-telur yang berkualitas jelek. Keduanya bisa dibedakan dengan melihat warnanya.
Telur gurame yang baik berwarna kuning tua, sedangkan telur gurame yang jelek berwarna putih. Telur gurame yang baik dimasukkan langsung ke dalam wadah-wadah penetasan, sedangkan yang jelek dibuang. Penetasan telur gurame bisa dilakukan dalam ember, baskom plastik besar, bak plastik, bak styrofoam, pengemasan ikan akuarium, dan tempat sejenis lainnya. Wadah-wadah itu harus diletakkan di tempat yang teduh, misalnya samping rumah. Akan lebih baik lagi dalam ruangan atau kamar agar fluktuasi suhu dapat terjaga. Lingkungan yang tenang adalah tempat penetasan yang baik, karena jika sering kaget, telur tidak akan menetas. Selanjutnya, pemeliharaan pembesaran. Yang pertama adalah pemeliharaan pembesaran secara monokultur. Pada pemeliharaan gurame, bibit yang disebar minimal harus berumur 2 bulan. Penebaran bibit sejumlah 500 ekor dengan luas kolam sekitar 1.500 meter persegi. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan bahan kimia dan pupuk kandang. Pada umumnya, pemupukan hanya dilakukan 1 kali dalam setiap pemeliharaan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pakan alami. Selanjutnya adalah pemberian pakan. Makanan pokok gurame adalah pelet, daun-daunan seperti daun pepaya, keladi, kimpul, kangkung, ubi jalar, ketimun, dan labu, dan juga pakan alami yang terdapat pada kolam. Yang keempat adalah pemeliharaan kolam. Setiap habis panen, kolam harus dibersihkan atau dikuras. Setelah itu dilakukan pemupukan agar mempengaruhi kesuburan kolam. Barang dan jasa. Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran, karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Perbedaan barang dan jasa. Yang pertama, barang berwujud sedangkan jasa tidak berwujud. Yang kedua, barang bisa disimpan sedangkan jasa tidak bisa disimpan. Yang ketiga, barang banyak menggunakan mesin, sedangkan jasa menggunakan proses manusia. Kontak barang dengan konsumen adalah rendah, sedangkan kontak jasa dengan konsumen lebih tinggi. Kemudian, kualitas barang bersifat objektif, sedangkan jasa subjektif. Barang mudah distandarisasikan, sedangkan jasa sukar untuk distandarisasikan. Pada barang, penjualan kembali bisa dilakukan, tetapi pada jasa tidak bisa dilakukan. Setelah pembahasan input dan proses, selanjutnya saya, Alia Mutiara Yunas, akan membahas mengenai output dan fluktuasi acak. Output yang dihasilkan oleh usaha Pak Ponco ialah 1.000 ekor ikan gurame yang sehat dan berkualitas dengan ukuran siap konsumsi. Ikan gurame yang siap dikirimkan ke konsumen, yakni ke beberapa rumah makan maupun ke pasar, sebelumnya akan dikemas terlebih dahulu menggunakan plastik yang berisikan oksigen ataupun box yang berisikan es batu untuk pengangkutan jarak jauh dan menggunakan jerigen untuk pengangkutan jarak dekat. Hal ini dilakukan guna meminimalisir kematian pada ikan dan menjaga kesegaran pada ikan gurame. Feedback yang dihasilkan oleh proses ini ialah Pak Ponco selaku pembudidaya ikan gurame mendapatkan pendapatan dari hasil jual ikan gurame dan konsumen mendapatkan ikan gurame untuk dapat dikonsumsi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi proses jalannya input proses output ikan gurame diantaranya ialah curah hujan yang tinggi dan kondisi air yang keruh. Air hujan akan menjadi masalah pada budidaya ikan gurame. Hal ini dikarenakan air hujan memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi dan sangat berbahaya untuk siklus hidup ikan. Selain itu, kondisi air yang keruh juga akan mempengaruhi kualitas pada ikan. Dan untuk mengantisipasinya, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan seperti sering mengganti air kolam dengan rutin dan tidak lupa untuk memberikan vitamin kepada ikan. Yang kedua ialah penyakit. Salah satu penyakit yang paling sering dijumpai pembudidaya ikan gurame ialah penyakit jamur putih. Jamuran pada ikan gurame termasuk masalah yang sangat utama yang sering dihadapi oleh para pembudidaya. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan berujung pada kematian pada ikan. Cara mengatasinya ialah dengan rutin mengganti air kolam dengan air yang baru dan pemberian obat alami dari tanaman daun kelor dan daun joar. Yang ketiga ada hama.
Hama yang biasa mengganggu ikan gurami ialah ikan liar pemangsa seperti ikan gabus dan ikan pengganggu seperti ikan mujair yang akan menjadi pesaing untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, sebaiknya benih gurami tidak dicampur pemeliharaannya dengan jenis ikan lainnya untuk menghindari gurami dari ikan-ikan pemangsa. Pada pipa pemasukan air dimasuki serumbung atau saringan ikan agar hama tidak masuk ke dalam kolam. Halo teman-teman semuanya, ini adalah pembahasan terakhir dari kelompok kami, yaitu mengenai budidaya gurame milik Peponco. Di sini saya Devra Nafisai menjelaskan mengenai tata letak layout. Yang pertama, itu adalah definisi dari tata letak layout. Kemudian di sini ada Dena dari layout yang ada pada budidaya gurame milik Peponco saat ini, dan keterangannya. Dan kami melakukan perhitungan untuk mengefisiensikan ruangan yang ada pada budidaya gurame milik Peponco dengan menggunakan proximity chart dan perhitungan seperti ini. Kemudian ini ada sedikit perubahan berdasarkan perhitungan tersebut di mana saluran air berpindah dari di depan kemudian berpindah ke belakang untuk mengefisiensikan ruangan yang ada pada budidaya gurame milik Peponco. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penetapan lokasi produksi. Di sini terdapat tabel koordinat di mana ini merupakan tempat-tempat Peponco mendistribusikan hasil budidayanya yaitu pada balai kafe, radio kafe, dan rumah makan Yunani. Di sini terdapat gambar koordinat di mana lokasi budidaya terdapat pada 20,40 titik koordinatnya. Namun di sini terlihat bahwa ini cukup jauh dengan tempat Peponco mendistribusikan hasil produksinya sehingga kami melakukan perhitungan untuk menciptakan lokasi bisnis yang baru yang lebih strategis dan efisien. Yaitu di sini di tengah-tengah di mana titiknya itu adalah 58 dan 68 sehingga ini akan menciptakan atau membuat biaya transportasi lebih murah dan juga menghemat waktu, dan ini juga tempat yang sangat strategis untuk menjangkau ketiga lokasi di mana Peponco mendistribusikan hasil budidayanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.